Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi. Kali ini saya sudah bersama Mas Ari Eagle. Iya. Beliau adalah sesepuh di Mercedes Tigers Club Indonesia, MTC INA, dan saya panggil beliau Mas Ari ya, biar gampang ya. Dan Bebas. kita tadi berdua udah melalui prosedur kesehatan, jadi kita udah boleh lepas ya Mas ya? Boleh buka. Biar kelihatan gantengnya dikit. Siap. Walaupun udah toku. Ya. Untung gue baru 21. Aduh. Ya. Captain Ervin. Mas Ari, beliau adalah ya istilahnya kalau bisa dibilang senior ya di Mercy Tiger Club, dan sudah berkecimpung bersama Mercy Tiger udah berapa lama Mas? Dari pertama berdiri. Udah megang mobil Mercy Tiger-nya dari? Ya tahun 99 udah mulai. 99 ya? Udah mulai. 99 berarti udah 20 tahun lebih ya? 22 tahun ya? 22 tahun, dan kebetulan Mas Ari ini juga berkecimpung di body repair ya? Ya, saya memang buka usaha bengkel. Body repair ya? Body repair udah dari tahun berapa tuh Mas? Dari tahun 97 sebelum kerusuhan. Oh gitu? Body repair duluan sebelum main Tiger ya? Iya. Nggak belajarnya juga dari mobil sendiri. Oh gitu? Mobil sendiri, Tiger juga. Karena beliau ini udah berkecimpung lama sekali di dunia body repair, dan juga owner dari Mercy Tiger juga, memang hobis Mercy Tiger juga. Sebagai senior saya nih kebetulan, saya pengen gali nih ilmunya nih di dunia body Mercy Tiger nih. Sebenarnya sih nggak ada yang digali, sama aja semua mobil sih, Cap. Iya. Sama lah, basicnya bagus, sama semua. Cuman kalau Tiger kan ke arah klasik, jadi kita mesti ngeliat vendor-vendornya semua yang seperti Captain Ervin bilang nggak boleh salah kan. Soalnya kan mata-mata anak Mercy kan tajam semua. Saya punya pengalaman, begitu mobil parkir, tiba-tiba ada yang nyamperin, ini salah nih model ini salah tarikan ini. Waduh. saya pribadi mungkin nggak bisa ngelihat ya perbedaannya, kadang-kadang tuh ya karena mungkin nggak di dijajarin satu sama lain ya, jadi nggak bisa kelihatan ya. Kalau misalnya kita lihat sendiri sih kayaknya kelihatannya sih fine aja gitu loh, tapi ternyata memang ketika udah di repair, udah mulai didempul, nah itu tuh ya kan, kalau udah mulai didempul nih bisa jadi nut-nut yang orisinalnya tuh malah jadi hilang, ada yang hilang, ada yang dilanjutin jadi gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita nih mau repair body Mercy Tiger, itu yang pertama kali harus diperhatiin apa sih Mas? Nutnya pasti, itu nutnya. Terus kedua sama tekukan bodinya. Bodi. Nah, tekukan bodinya tuh nggak bisa bohong kalau Mercy Tiger. Karena saya terbiasa kali ya, udah dari pertama buka bengkel juga ngelihat bodi yang aneh sedikit udah, kok ada yang aneh nih gitu. Apalagi ngelihat Mercy Tiger, wah hafal deh. Jadi spesifik ya nutnya itu ya. Dia kan ada 3 dia nutnya. Kalau dilihat diperhatiin tuh ada 3. 1, 2, 3. Tuh. Oh gitu. Mercy Tiger dia. Dan dia dari depan sampai belakang ya. Depan sampai belakang tuh semuanya ada ciri khasnya dia. 1, 2, 3. Nah, itu tuh yang nggak bisa bohong tuh. Nih, kalau mau lebih jelasnya ada sini kelihatan nih. Garis ini nih 1, 2, 3. 3 tumpuk, 3 tumpuk itu. Nah ini kalau lari sedikit saya udah hafal nih mana yang nggak benar gitu. Terus sama bentuk fender, tekukan fender itu kalau bengkel biasa mungkin nggak tahu kalau ininya lebarnya, bulatnya ini harus lebarnya seberapa, nggak tahu. Kalau saya kan terbiasa karena ngeliat gitu. Iya. Mungkin ya itu dia, mungkin bukan masalah dia nggak bisa nge-repairnya, tapi karena dia nggak terbiasa dan nggak tahu yang benar itu seperti apa, makanya dia nggak bisa kembaliin itu. Iya. Jadi jadi yang seperti aslinya gitu. Betul. Ya. Oke. Ya terus, seperti
Captain aja kalau ngelihat pesawat kan pasti udah hafal kan. Ini Boeing berapa. Saya juga kalau ngelihat Tiger hafal nih gitu loh. Sama aja Cap gitu. Oh gitu. Terbiasa karena biasa. Iya. Gitu aja. Terus kalau misalnya body mobil Tiger yang tahun tua sama tahun muda tuh ada bedanya nggak? Sama semua persis sama. Oh gitu. Iya, Panel-panelnya nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Jadi dia cuma beda di engine sama di interior Interior aja. Gitu ya. Terus untuk ke materialnya, untuk perbaikan body Tiger sampai kembali ke ya bisa kita dibilang kembali ke sempurna gitu, itu masih bisa nggak sih kita sebetulnya balikinnya? Semuanya sih bisa ya, harusnya sih bisa. Cuman kan kadang-kadang kalau plat itu kan ada umurnya Cap. Kita misalnya kropos, kita sobek yang bagian sini, yang bagian kropos kita las lagi, bagus lagi, tapi di bagian lain kadang-kadang kalah umur, dia akan keropos lagi. Oh gitu. Itu memang penyakitnya deh kalau mobil tua gitulah rata-rata. Gitu. Jadi walaupun kita udah ganti plat, ya kan, yang di plat yang lamanya mungkin yang waktu itu belum korosif gitu, nular. Pindah ke sana. Nular jadi nular. Ya itulah namanya juga mobil suka tua. Duka, suka dukanya mobil tua. Ya mobil seru tua aja. Gitu ya. Ya tapi ada apa? Ada kesenangan sendiri begitu udah dapet bentuknya, dapat juga akhirnya gitu. Iya. Kebetulan saya mempercayakan body repair mobil saya ke Mas Ari ini, kan karena beliau ini yang bisa dibilang yang paling mengerti lekuk-lekuk dari tubuh body Tiger ini nih, gitu. Iya. Para ahlinya ini, gitu. Sebenarnya sih masih banyak bengkel yang lebih ahli juga, cuman ya udah karena kita di Mercedes juga sih kebetulan di MTC juga. Gampang komplainnya, ya udah kita jalanin. Ada apa tinggal teleponnya Mas? Gak sama nih gitu. Aduh. Ya kita kan kalau bengkel berusaha terbaik buat customer, itu aja sih. Iya. Kalau customer puas pasti dia akan ngomong gitu loh. Segala sesuatunya kalau kita bikin customer puas, nggak kemana-mana kok. Iya sih, yang penting kualitas ya. Kalau misalnya kualitas itu kita tetap jaga, otomatis nanti customer pasti datang dengan sendirinya kan, gitu. Iya. Terus kalau dari Mas Ari sendiri sebagai yang udah berkecimpung lama di dunia body repair, apalagi paham benar mengenai Mercy Tiger ini, ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang mungkin jauh dari sini atau mungkin di luar kota atau gimana yang dia mau nge-repair body Tigernya, nah dia tuh apa aja itu yang harus diperhatiin gitu? Ya sebenarnya sih semua mobil sama ya, mau mobil Tiger, mau mobil Jepang, mobil apapun juga atau Eropa yang lainnya. Kalau memang udah percaya sama bengkel ya kita serahin aja ke bengkel 100% untuk percaya gitu. Memang sih bengkel bukan pabrik ya, semuanya di handmade juga. Balik lagi kalau kropos kita ketok lagi, kalau kita ganti kulitnya yang udah korosi gitu. Ya saya juga belajar dari salah, kadang-kadang customer juga agak salah di bentuknya gitu. Saya lihat lagi, saya perhatiin, oh iya salah, ulang lagi, nggak apa-apa itu. Jadi walaupun nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada, tapi kita bisa saling isi aja, gitu aja sih. Poinnya itu aja. Oh iya. Jadi kebetulan juga mata saya juga awas, jadi ya udah ketemu deh, klop deh kalau ketemu customer yang memang udah perfeksionis ya saya berusaha juga buat ayo bikin perfect gitu. Itu aja sih. Iya. Karena di luar kota jarang ya, mereka banyak di masing-masing kota suka ada spesialisnya. Ada spesialisnya. Jadi nggak usah khawatir lah, kalau di Bandung pun juga ada, di Jogja pun juga ada. Jakarta sih juga banyak, bukan bengkel saya aja loh. Iya. Oh iya, Cap udah berapa kali ngecat? Saya nanya nih. Apa nih? Saya nanya nih orang bengkel, mobilnya Captain udah berapa kali ngecat? Udah berapa kali dicat ya? Mungkin kalau dari selama saya pakai, ini yang kedua kali yang major ya. 2 kali ya? Ya, yang kedua kali dicat. Gitu. Jadi sebenarnya teknik pengecatan tuh ada 2 macam. Yang satu ditiban, yang satu dikerok. Oh gitu. Iya, kalau yang dikerok itu kalau udah bener-bener bentuknya udah nggak ketemu lagi.
bentuk bodinya udah kacau, ya terpaksa kita kerok, atau memang udah kroposnya udah nggak ketolongan. Oh gitu. Yes, ntar kita lihat contohnya yang udah nggak ketolongan, ada Oh gitu. mobil satu Tiger yang nggak ketolongan. Jadi saya ganti 4 pintu karena udah keropos sana sini, daripada kita buang waktu, ganti aja pintu copotan yang masih lumayan. Itu aja. Oh gitu. Dan part-part bodinya juga masih banyak ya kalau. Ada lah untuk buang di kampakan-kampakan masih ada yang jual. Iya. Cuman kalau yang bagian list plang tuh jarang yang jual, jadi kita paling pilih-pilih dari yang kampakan itu memang masih ada yang bagus, kita pakai yang bagus. Oh gitu. Jadi tris plang, terus deck dalam, deck dalamnya supir, Bawah itu ya, di bawahnya bawah lantai itu ya? deck lantai itu. Terus kalau penyakitnya Tiger ya kroposnya saya sudah hafal. Biasanya di mana aja tuh kalau Tiger? Biasanya di spakbor depan, di fender depan, di bagian sini. Oh gitu. Di bagian sini sama di bagian bagasi sini, terus di tris plang. Nah itu penyakitnya tuh. Oh gitu. Ini kalau misalnya di bagian depan ini ada, di dalam ini ada jalur air ya kalau nggak salah ya. Makanya kalau misalnya dia mampet, Iya. dia bisa jadi. Sebenarnya dia nggak kena air. Sebenarnya dia nggak kena air. Dia sih ada linernya. Ada linernya. Cuman karena linernya kadang-kadang udah sobek atau pecah, air masuk. Oh gitu. Iya, air masuk. Nah itu yang bikin dia mampet di sini, jadi keropos di sini. Oh begitu. Sama juga kayak yang di bagasi belakang ini. Oh, bukan dari atas malahan ya, bukan dari atas ini ya? Karena dari atas ini emang ada buangan. Iya. Ada seperti got kecil. Iya. Tapi kan nggak sebanyak yang Dari depan. Oh gitu. Iya. Kalau di depan kan bawa lumpur. Oh gitu. Kalau muter ban kan bawa lumpur. Iya. Tapi kalau dari air atas ini kan air murni. Iya. Dan dia kan nggak ada kotoran biasanya. Oh. Itu aja. Iya. Terus kalau misalnya untuk perbaikan, misalnya nih, dia bodinya udah nggak centered lagi, itu masih bisa dilurusin nggak sih kalau misalnya? Saya lihat dulu dari mobilnya dulu kondisinya. Biasanya kalau nggak center itu kan pernah ditabrak atau memang udah keropos. Oh gitu. Nah itu penyakitnya Tiger, kalau di bagian pilar A sini keropos atau pilar B sini keropos, Iya. ini berubah ini pintu nih. Oh gitu. Pintu ini berubah. Jadi dia antara pintu sini, depan sama belakang nggak sama. Oh. Nah itu sering banget orang suka ngelupain kalau di sini keropos, di deck sini keropos sama tris plang. Iya. Itu sebetulnya lebih parah, lebih susah. Oh Gitu. gitu. Iya, karena di bodinya udah monokok ya. Iya betul. Kalau yang lain sih jarang ya. Mobil ini kuat ini. Ditabrak pun juga nggak berubah. Ditabrak pun nggak berubah ini. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi Captain tuh contohnya. yang nabrak malah hancur. Saya pernah di jalan tol, tiba-tiba tabrakan bro. Iya. Di belakang saya itu mobil box dan nabrak itu kencang banget Banget. gitu. Saya kaget begitu saya lihat keluar, mobil boxnya itu udah ringsek, tapi mobil saya itu cuma ya itu Pecah lampu. sama geser sedikit. Sedikit. Geser Bumpernya. Bumper. Yang lainnya aman. Iya, Nggak berubah bentuknya. luar biasa ini ya. Tapi mudah-mudahan jangan Lagi. lagi. Jangan gap. Kalau kita kan ditabrak gitu ya. Iya. Kira-kira apa lagi nih Mas yang perlu diperhatiin nih kalau misalnya Ganti karet, jangan lupa setiap 10 tahun atau ya tergantung dari perawatan ya, karet kaca tuh depan belakang. karet kaca. Nah, itu setiap 10 tahun kita lihat dulu. Tapi tergantung dari perawatan juga sih. Ada yang bisa sampai 15 tahun awet-awet aja. Karena kalau misalnya nggak kita nggak perhatikan suka bocor. Ya. Nah, dari bocor itu bisa lari ke bawahnya ini nih, Iya. ke frame bawahnya ini, frame kaca depan belakang. Itu mengakibatkan karat di situ ya. Karat. Oh. Tapi selama karetnya masih baru sih aman-aman aja. Karena kan dia modelnya kan di zaman dulu kan nggak pakai sealer, masang kacanya, jadi pakai karet. Langsung di plug gitu aja ya. Dijepit sama listnya itu. Kalau mobil sekarang udah pakai sealer, aman. Jadi nggak pernah takut yang namanya karet pecah-pecah atau bocor air, itu nggak mungkin. Oh ya, di W123 kan juga ada yang pakai sunroof tuh Mas. Ya. Kalau pakai sunroof tuh gimana tuh, yang perlu diperhatiin tuh apaan? Sama karet-karetnya yang di seal-seal atas ini, kiri kanan ini ada karetnya, depan belakang ada karetnya. Itu dilihat aja kalau
memang udah mulai ketas atau udah umur, gantilah buru-buru sebelum hancur ke samping-sampingnya nih. Samping-sampingnya. Iya. Itu dia ada got buangan juga Ada, ya? Oh, gitu. ada 4, satu ke pilar C, satu ke pilar A. Oh gitu. Iya. Jadi harus diperhatiin juga tuh got buangannya harus lancar ya. Betul. Jangan sampai ngendap di situ ya. Terus apalagi yang spesifik Mas kalau misalnya di Tiger. Tiger gitu. Yang cuma ada di Tiger aja nih, kalau yang ini ya harus perhatiin nih gitu loh. Oh iya, biasanya yang apa bengkel-bengkel tuh suka miss di situ gitu. ya biasanya kalau kita buka di sini panggangan sate ini ada di sini ada lubang. Iya. Sebenarnya lubang ini nggak kepake. Sebenarnya kalau di Jerman tuh standarnya 20% udara segar harus masuk. Tapi karena di Jakarta atau di Indonesia itu nggak perlu, kita suka tutup. Iya. Nah itu suka miss orang. Oh itu ditutup mestinya. Ditutup, harusnya ditutup. Gitu. Jadi udara luar nggak masuk. Oh. Kalau di Eropa kan standarnya harus 20% atau 10%, saya lupa. 10% kalau nggak salah ya. 10% udara luar harus masuk untuk pergantian udara. Iya. Itu aja sih. Iya. Terus untuk warna sih kita masih bisa ya Mas ya untuk kembalikan ke warna. Bisa, warna aslinya. karena kan masing-masing Tiger ada ininya standar warnanya. Ada standar warnanya, untuk katalognya juga ada. Ada. Ya? Ada. Iya. Kalau misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol sama Mas Ari nih, itu Mas Ari ada bisa kontaknya di mana nih? Di IG, ada di IG IG saya ada, boleh apa Auto Gallery. AA Auto Gallery. Iya. Atau di YouTube juga ada. Di YouTube juga ada. Tuh, Ada. di YouTube juga ada. Sama Auto Gallery Auto juga. Gallery. Mau telepon langsung? Telepon boleh, telepon juga boleh. Telepon juga boleh. Boleh. Jadi kita taruh juga nomor Boleh. teleponnya di bawah Iya. sini. Ih. Apalagi nih, pesen-pesen deh nih buat temen-temen yang pengen main Mercy Tiger nih, gitu loh. Kalau misalnya dia mau beli Mercy Tiger, apa aja yang perlu diperhatiin nih? Oh ya, Penting, kalau ininya mestinya begini, ini begini gitu. Ada pakemnya nggak? ya sebenarnya sih bukan pakem, sebenarnya sih cuman apa standar aja, standar kalau kita milih Tiger kalau bisa ya. Pertama interior ya. Interior Ternyata interior lebih mahal daripada Interior lebih pemilikan mahal. eksterior ya. Interior tuh yang paling pertama. Kalau eksteriornya bagus tapi interiornya nggak oke, kita ngeliatnya juga nggak enak. Mendingan kita cari interiornya yang utuh dulu, yang Jadi benar-benar bener-bener ori. utuh, bener-bener ori ya. Iya. Jangan sampai salah tuh tahunnya juga ya. Iya. Sesuai sama tahunnya. Nah kalau eksterior kan kita bisa bangun, kita bisa cat ulang lagi sebagus-bagusnya juga, Bisa dikembaliin ya. bisa ke- balik lagi. Tapi iya. untuk interior ada susah. Jadi walaupun kropos banyak Banyak optionnya. penyok misalnya gitu. Yang Banyak penting optionnya. dalamnya tuh harus ori ya. Betul. Ori bersih, utuh, nggak ada sobek-sobek. Nah itu Nah paling itu penting tuh, nah itu untuk sekarang ini susah untuk mendapatkan interior yang utuh, tahun yang benar itu susah. Ya tapi paling nggak lebih gampang ya untuk Lebih perbaikan gampang. daripada yang udah Udah, diganti dalamnya dan mungkin udah nggak utuh lagi. Ya itu dia. Paling itu aja teman-teman yang harus diperhatiin kalau mau cari Tiger. Interior pertama, Interior yang paling perhatiin pertama. dulu interior. Terus apa lagi, Mas? Kedua lihat dari bodinya. Kalau sekiranya korosi yang sebagian-bagian tertentu aja itu masih wajar lah. Iya. Itu masih wajar karena umur mobilnya udah lebih dari 30 tahun. 30 tahun. Wajar lah. Cuman ya nggak juga sih, kan kadang-kadang ada yang mulus-mulus aja ya, Cap. Iya juga sih. Nggak selalu dapat yang Kalau- keropos. Kalau misalnya itu Mas yang saya pernah dengar tuh patah pinggang tuh, istilah patah pinggang tuh gimana tuh Mas? Biar bisa tahu oh ini mobil udah patah pinggang Ya nih. kita lihat dari belakang aja, kalau posisinya dia bagian sini tuh patah pinggang. Tapi untuk Mercedes Tiger jarang Jarang tuh. ya, jarang. Nggak pernah ada yang patah pinggang. Berarti ininya harus lurus ini ya. Iya, garis Nut nut ini harus garisnya lurus. ya. Kalau Kalau patah patah- pinggang itu istilahnya tuh yang bagian belakang. Bagasinya ini, Bagasi belakangnya dia udah turun karena turun. dia ada kropos di bagian sini ya, di di pilar bagian fender. C ini ya. Iya, pilar C itu. Pilar C. Nah itu kebanyakan di Mercy Mini. Di Mercy Mini malahan karena dia punya lebih panjang ya Terus buntutnya ya. tankinya di bagian belakang juga. Oh gitu, jadi bobotnya itu lebih Bobotnya berat. banyak. di Tapi kalau belakang. Tiger kan di belakang jok. Udah ada tangki, ada ban serep lagi situ. Tambah lagi. Tambah lagi. Iya, aja iya, sih. iya. Apalagi Mas yang buat kita nih ilmu yang buat apa ada perawatan kah untuk ini? Iya, kalau untuk supaya jangan mencegah keropos lagi ya kita pakai
anti karat yang bagus, terutama terus kalau bisa nih karat-karat pelipit. Pelipit yang di sini nih, yang di jendela itu harus diganti setiap berapa tahun gitu. Oh gitu. Ini kalau udah masuk sini air ngendap, bikin keropos juga pintu-pintunya. Iya. Itu aja sih perawatannya umum lah. Yang lainnya aman-aman aja. Sama kalau bisa setahun sekali dibuka nih dalam sini nih linernya. Oh gitu ya. Dicuci, dibersihin. Oh bisa gitu ya. Bisa, itu linernya bisa. Jadi ke bengkel berbeli terdekat. Iya, dibuka aja, buka sendiri. Cuci sendiri pakai tangan di rogo-rogo. Terus sama bagian bagasi kita buka dalam ini kan ada liner covernya juga dalam. Iya betul. Nah itu dilihat juga. Oh gitu. Udah perawatan lainnya nggak ada, aman-aman aja. Baiklah, Mas Hari, ada lagi pesan-pesan buat kita teman-teman yang mau main Mercy Tiger? Ya, kalau bisa sih kalau beli mobil Mercy ya interiornya dulu dilihat, baru kedua eksteriornya. Kalau semuanya bagus ya tinggal ngerapihin aja udah. Pasti enak juga dilihat lagi tuh mobilnya. Nah, itu dia. Jadi teman-teman jangan ragu kalau misalnya punya niat, waduh gue mau main Mercy Tiger nih ya. Karena banyak banget bengkel-bengkel yang bisa bantu teman-teman buat melihara Tigernya nanti gitu ya. Oke. Gitu aja. Baik, Mas Ari. Sip. Terima kasih banyak udah bincang-bincang sama kita. Oke, Cap. Sukses selalu, sehat Terima selalu. kasih, Cap. Sampai ketemu lagi. Mari. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.